Masjid Angke yang kini dinamakan Masjid Jami Angke Al-Anwar merupakan salah satu bangunan tua di Jakarta yang menjadi simbol keanekaragaman. Berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi, bangunan inti masjid sesungguhnya hanya berukuran 15 kali 15 meter saja. Meski ukurannya terbilang kecil, masjid ini acap kali dinilai unik karena arsitekturnya memperlihatkan perpaduan harmonis beragam budaya. Di dalam bangunan masjid seluas 15 kali 15 meter ini kita bisa melihat perpaduan gaya arsitektur yang datang dari Jawa, Bali, Timur Tengah, Tiongkok hingga Eropa. Bahkan juga bentuk mihrab dan mimbar dari Masjid Jami Angke Al-Anwar ini dipengaruhi oleh bangsa Mor atau Maroko yang tinggal di benua Afrika. Ragam gaya arsitektur yang membentuk bangunan masjid bahkan telah menimbulkan beragam persepsi soal siapa sesungguhnya pendiri masjid ini. Ya, dulu memang sempat menjadi sebutan Kampung Bali karena banyaknya suku-suku Bali yang mendiami kampung ini. Tapi yang membangun masjid ini bukan orang Bali, tapi orang-orang dari Banten, Cirebon, Tionghoa. Tapi orang Bali pun ikut membantu karena itulah indahnya Kampung Angke dari dulu sampai sekarang. Jadi di Kampung Angke ini hidup berbagai suku, jadi multi etnis ya. Hidup berdampingan dengan toleransi yang sudah terbentuk begitu indah. Jadi tidak ada lagi perbedaan satu suku dengan suku lain. Dan itu kita rasakan sampai sekarang. Kalau kami mencermati dari seni-seni arsitektur yang ada, dari perbedaan-perbedaan, ada dari Bali, ada Tionghoa, Jawa, kemudian Arab. Kami melihat yaitu masjid ini sedang bercerita tentang masyarakat dahulunya, bahwa di sini memang berbagai suku atau etnis dengan kebudayaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Mereka bisa hidup berdampingan dengan damai, dengan toleransi yang sangat tinggi, diaplikasikan ke dalam bentuk bangunan masjid ini dengan perpaduan seni arsitektur yang berbeda, menciptakan satu keindahan yang luar biasa yang bisa kita lihat sekarang. Terlepas dari sejumlah perbedaan pendapat soal siapa yang membangun masjid, pengurus masjid setuju bangunan masjid dibangun mengikuti rancangan dari arsitek seorang Muslim Tionghoa, Sek Leong Tan. Bentuk dasar bangunan masjid ini berbentuk bujur sangkar serta atap limas yang bersusun dua yang memperlihatkan pengaruh Jawa. Sementara ujung-ujung atap masjid ini yang sedikit melengkung ke atas mengacu pada gaya punggel rumah Bali. Selain desain arsitekturnya yang memadukan beragam kebudayaan, komponen arsitektur Masjid Al-Anwar juga memiliki sejumlah makna filosofis yang kuat. Sejumlah bagian dari bangunan Masjid Jami Angke Al-Anwar ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Salah satunya adalah keberadaan dari anak tangga yang berjumlah 5 buah sesuai dengan rukun Islam. Selain itu terdapat dua bagian arsitektur lain dari masjid yang juga memiliki makna filosofis yang kuat. Yang pertama adalah 4 tiang utama atau saka guru yang melambangkan 4 sahabat Nabi atau lebih dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Dan yang kedua adalah sejumlah jeruji jendela yang berjumlah 9 dikaitkan dengan 9 tokoh penyebaran Islam di Indonesia yang dikenal sebagai Wali Songo. Kemudian 10 jeruji yang dikaitkan dengan jumlah malaikat Allah yang wajib diketahui hingga adanya jeruji berjumlah 20 yang bermakna sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangun tahun 1761 di era kolonialisme Belanda, Masjid Jami Angke Al-Anwar memiliki beragam fungsi bagi masyarakat kala itu. Tak hanya terkait ibadah, masjid juga menjadi tempat perlawanan terhadap penjajah. Salah satu hal istimewa dari keberadaan Masjid Jami Angke Al-Anwar adalah selain berfungsi sebagai tempat ibadah, namun masjid ini juga menjadi lokasi dari sejumlah pertemuan rahasia yang digelar untuk mengatur strategi melawan kolonialisme Belanda di Batavia kala itu. Tempat pertemuan rahasia tersebut digelar di lantai 2 masjid ini yang juga digunakan sebagai lokasi mengumandangkan azan setiap kali waktu sholat tiba. Meski sempat mengalami restorasi pada 2017 karena ada bagian atap bocor termakan usia, bentuk bangunan Masjid Jami Al-Anwar hingga saat ini masih sama seperti dulu. Sejarahnya juga sih, ya masjidnya unik juga.
Soalnya bangunannya bangunan tua, tapi masih kokoh, masih ada nilai sejarahnya lah. Kita lihat bentuk bangunannya mengingat arsitektur zaman dulu ya Bu ya. Salah satunya kayak ada arsitektur Chinese-nya, Jawa, Tionghoa gitu. Apakah ini juga jadi salah satu alasan datang ke sini mungkin? Betul Ibu, mungkin ya sesekali juga sempat ziarah juga sih gitu ya. Karena kita mengingat sejarah daripada pejuang-pejuang ulama zaman dahulu. Masjid Al-Anwar Angke terletak di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Masjid dikelilingi ratusan makam mulai dari makam Pangeran Tubagus Angke atau lebih dikenal Pangeran Jayakarta II, serta makam tokoh-tokoh pedagang yang bermukim, pendiri masjid, serta sejumlah pejuang yang gugur saat peperangan melawan penjajah. Masjid ini bisa dikatakan menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Batavia. Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Andalas Profesor Gusti Asnan mengatakan, Batavia sesungguhnya bukanlah target utama persinggahan saudagar dari Timur Tengah. Itu sebabnya perkembangan peradaban Islam di Batavia dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan daerah lain di Nusantara. Meski demikian, sebagai masjid tertua di Jakarta, Masjid Jami Al-Anwar Muara Angke telah menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Batavia yang dibawa oleh sejumlah pendatang melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Kehadiran Batavia itu jelas hadir ya ketika Islam itu sudah cukup ramai di Indonesia ini atau di India Belanda atau di Nusantara. Jadi saya melihat ya kehadiran Batavia secara khusus itu erat kaitannya dengan penyebaran Islam yang udah luar biasa, bahwa pedagang-pedagang Islam itu sekaligus jadi muballigh, jadi penyebar agama. Di samping ada muballigh yang betul-betul berprofesi sebagai muballigh yang datang dari Timur Tengah ke negeri kita ini. Nah, karena para saudagar yang sekaligus muballigh itu kan lokasi singgah mereka itu kan sekitar pelabuhan, ya. Berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1371 tahun 2019, Masjid Jami Angke Al-Anwar telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Masjid ini kini telah menjadi destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi peziarah dari penjuru daerah, terutama pada malam Jumat serta pada bulan Ramadan. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Jakarta.